Ini hanya membahas tentang nanti tugasnya seperti apa. Sengaja saya sampaikan lebih awal karena nanti takutnya ke depannya tidak cukup waktu untuk mengerjakan. Dan ini kan mungkin buat teman-teman mempersiapkan sebuah publikasi dari penelitian itu mungkin sebuah hal yang baru, jadi mungkin nanti butuh penyesuaian begitu. Ya, kita langsung mulai saja. Oke, jadi di pertemuan ini akan kita bahas tentang final project-nya. Jadi sebagai pengganti UAS itu nanti teman-teman harus mengerjakan apa, ini masih berkelanjutan dengan tugas ketika UTS kemarin. Di UTS kemarin kan teman-teman saya beri tugas untuk memahami atau ya data understanding ya, karena salah satu tahapan dari CRIF DM itu adalah data understanding. Jadi teman-teman harus memahami isi dari dataset itu sebetulnya sedang membahas apa, atau yang diolah itu apa, kemudian atributnya ada apa aja, kemudian labelnya ada apa aja, distribusinya seperti apa. Nah, itu bertujuan untuk nanti teman-teman melanjutkannya ke final project. Jadi kalau kemarin baru memahami data, nah nanti setelah UTS ini kita akan coba mengolah datanya. Mulai dari pertemuan minggu depan kita akan coba studi kasus regresi. Nanti contohnya adalah menggunakan salah satu dataset yang kemarin teman-teman kerjakan gitu. Nanti minggu besoknya lagi klasifikasi, minggu besoknya lagi mungkin ada beberapa pembahasan lebih dalam lagi terkait final project-nya seperti apa. Karena nanti pilihannya untuk final project teman-teman punya dua pilihan, hanya regresi sama klasifikasi aja. Untuk yang clustering sama apa satu lagi prediksi tidak saya jadikan tugas, tapi kalau teman-teman mau menantang diri sendiri untuk coba mengerjakan itu sih nggak masalah juga. Tapi yang saya contohkan di awal hanya regresi dan klasifikasi. Oke, jadi teman-teman di final project ini harus ngapain sih? Jadi di final project ini teman-teman harus mengerjakan secara berkelompok. Tapi kalau misalnya nggak mau berkelompok pun nggak masalah. Tapi di sini saya sarankan itu maksimal 3 orang untuk satu kelompoknya. Jadi kalau mau berdua boleh, mau cuma dikerjain 1 orang juga nggak apa-apa. Asalkan tidak boleh lebih dari 4 orang. Jadi bolehnya 1 sampai 3 sebetulnya, antara 1 orang sampai 3 orang. Lebih dari itu nggak boleh. Kemudian nanti teman-teman harus mengerjakan apa sih? Nah, teman-teman harus mengerjakan sebuah artikel. Atau mungkin teman-teman sudah pernah dengar dari beberapa dosen yang lain, itu dosen yang lain sering bilang namanya jurnal. Ayo bikin jurnal, ayo bikin jurnal. Sebetulnya maksudnya bukan jurnal ya, tapi artikel yang nanti akan diterbitkan ke jurnal. Seperti itu. Jadi yang dibikin adalah artikelnya. Nanti saya akan jelaskan apa sih bedanya antara jurnal sama artikel, supaya nanti kalau ada dosen yang ngasih tahu suruh bikin jurnal, ya itu sebetulnya penamaannya yang salah. Jadi yang betul adalah buat artikelnya. Nanti direncanakan kalau bagus gitu ya, nanti kita coba akan terbitkan di jurnal nasional. Oke. Karena menulis artikel ini agak lumayan berat gitu ya. Jadi saya sarankan tadi kelompok sendiri tidak masalah. Yang harus dikerjakan itu artikel seperti apa? Nah, artikel yang harus dikerjakan adalah ya terkait data mining. Sebetulnya tidak ada batasan kasus. Jadi teman-teman nggak harus klasifikasi atau nggak harus regresi. Teman-teman bisa clustering juga boleh. Atau mau prediksi juga boleh. Atau bahkan mau asosiasi pun nggak masalah. Tapi nanti saya hanya berikan demo hanya untuk klasifikasi dan regresi saja. Sementara kalau clustering sama prediksi, demonya agak mepet-mepet mendekati pengumpulan. Tapi kalau teman-teman mau coba ya silahkan, tidak jadi masalah.
Oke, berikutnya dataset yang harus digunakan itu teman-teman nggak boleh bikin dataset sendiri, karena nanti saya juga nggak bisa memverifikasi itu datasetnya benar atau bagus atau nggak bagus. Karena kalau benar atau salah ya nggak ada benar nggak ada salah ya dataset. Tapi datasetnya bagus atau enggak, atau layak digunakan untuk data mining atau enggak, ya itu nggak bisa kita ketahui. Makanya untuk datasetnya teman-teman harus pakai dataset public. Dataset publik nanti teman-teman bisa ngambil dari kemarin sudah saya jelaskan, ada UCI Machine Learning sama Kaggle. Bahkan saya sarankan sih sebetulnya Kaggle, karena nanti di Kaggle itu ada workshopnya gitu ya. Kalau di UCI hanya dataset aja, kalau di Kaggle itu ada workshopnya juga. Jadi teman-teman bisa sekalian langsung praktek di situ. Oke. Berikutnya, dataset yang digunakan itu boleh dari dataset yang sudah disediakan oleh saya ketika UTS kemarin. Jadi kayak kecuali yang Iris ya, kalau yang Iris nanti kan jadiin contoh buat demo saya nanti. Jadi ya jangan Iris lagi gitu. Kemarin itu kalau tidak salah energi efisiensi untuk regresi, kemudian apa ya, car evaluation, terus vertebral column, ya macam-macam lah. Itu teman-teman bisa pakai itu lagi nggak masalah. Atau mau download lagi yang baru di UCI, ya silakan juga. Berikutnya, algoritma yang diimplementasikan itu saya sarankan juga itu algoritma yang sederhana aja. Maksudnya jangan yang berat-berat kayak apa STM gitu atau neural network. Ya kalau mau silahkan sih, nggak ada batasan juga. Jadi kalau saya sarankan sih algoritmanya yang sederhana aja kayak KNN, gitu. Kayak linear regression, naik bias, yang mudah-mudah, nggak usah yang susah-susah karena ini kan baru semester 3, jadi nanti penelitiannya pun masih penelitian yang dasar yang hanya mengimplementasikan aja gitu. Jadi ada algoritma, kita coba implementasikan ke datasetnya apa. Hanya itu aja. Nggak ada apa namanya harus diapakan lah, apa di reprocessing dulu lah, nggak usah. Kemudian pengolahan data di sini pakai validasi ya, seperti yang sudah saya contohkan juga di pertemuan 6 kemarin. Itu validasinya nanti pakai split validation. Nah, split validation-nya rasionya 0,8 atau 80% itu training, 20%-nya testing. Nah, semuanya pakai yang seperti ini ya. Jadi nggak ada yang 0,7, nggak ada yang 0,3. Semuanya 0,8. Kemudian nanti nulis artikelnya pedomannya apa? Nanti pedomannya ada template dari kampus kita yang untuk bidang ilmunya TIK itu ada namanya jurnal responsif. Nanti saya share juga di e-learning ya. Template-nya seperti apa? Nanti kita merujuk ke template jurnal tersebut. Oke. Lanjut. Kemudian ada beberapa hal yang saya inginkan ada di artikel tersebut. Jadi ada pedoman-pedoman khusus dari saya yang teman-teman wajib penuhi ketika teman-teman bikin artikel tersebut. Oke, yang pertama adalah judul artikel. Jadi teman-teman harus bikin judul seperti apa. Itu syarat yang pertama adalah jangan panjang-panjang. Jadi cukup buat maksimal 14 kata dalam bahasa Indonesia, terdiri dari pekerjaan yang dilakukan. Artinya apakah itu prediksi, apakah itu klasifikasi, atau clustering atau pengelompokan. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan dataset yang digunakan. Misalnya datasetnya kemarin misalnya prediksi
apa ya, saya lupa. Kalau regresi kemarin apa aja saya masih efisiensi energi ya, misalnya prediksi efisiensi energi. Kemarin saya ngasihnya heating load atau cooling load ya, misalnya heating load ya, misalnya efisiensi energi panas. Kemudian dilanjut kalau klasifikasi, misalnya klasifikasinya bunga iris gitu ya, klasifikasi kelopak bunga iris. Kalau kelompok misalnya misalnya kelompok kelas atau clustering ya, bunga iris juga sebetulnya bisa diklasteringkan. Nanti saya contoh juga di pertemuan 13 atau 14 terkait clustering. Kemudian dilanjutkan dengan algoritma yang digunakan. Jadi kalau misalnya prediksi efisiensi energi panas, di sini dilanjutkan dengan menggunakan nama algoritmanya apa? Misalnya linear regression. Jadi judulnya adalah prediksi efisiensi energi panas menggunakan linear regression. Atau klasifikasi kelopak bunga iris menggunakan algoritma KNN atau naive Bayes di sini saya contohkan. Nah, jadi dibuatnya seperti itu ya. Jadi kata pertama adalah teman-teman ngapain? Melakukan prediksi, melakukan klasifikasi, melakukan pengelompokan. Nah, dilanjutkan dengan pengelompokan atau klasifikasi terhadap apa? Datasetnya apa? Kelopak bunga iris misalnya. Kemudian dilanjutkan dengan algoritmanya apa? Menggunakan algoritma apa? Jadi judulnya nanti kurang lebih sama semua, nggak ada yang aneh-aneh. Bentukannya hanya seperti itu aja. Kemudian ini untuk poin ketiga nanti kita bahas di template artikelnya ya. Oke, berikutnya ada abstrak. Nanti saya contohkan juga di template-nya posisinya seperti apa dan contoh abstraknya seperti apa. Nah, jadi abstrak itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu, abstrak itu isinya adalah ringkasan. Ringkasan dari masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi untuk klasifikasi ya, untuk menemukan klasifikasinya. Kalau masalah pada prediksi ya, prediksinya adalah untuk meramalkan. Kalau klasifikasi ya memberi kelas atau apa namanya, memberikan pilihan kepada si data baru itu kira-kira masuk klasifikasi ke yang mana gitu. Itu masalah yang dihadapi. Jadi tinggal detilkan lagi masalahnya tuh dari sisi apanya. Contohnya kalau bunga iris itu misal masalahnya adalah kesulitan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan gambar misalnya, atau kesulitan mengklasifikasikan bunga iris berdasarkan karakteristik kelopaknya. Ya macam-macam lah. Masalahnya nanti teman-teman bisa cari referensi dari beberapa artikel yang lain. Nah kemudian jelaskan juga tentang dataset yang digunakan. Jadi kalau datasetnya misalnya membahas soal bunga iris, maka dijelaskan sedikit tentang si bunga iris ini seperti apa. Karakteristiknya yang bisa digunakan untuk data mining apa saja. Itu bisa kita bahas juga di abstrak. Nah, kemudian ada metode penelitian. Ya, di sini disebutkan aja bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian CRISP-DM. CRISP-DM itu apa? Sederhana aja. Terakhir adalah hasil penelitiannya. Misalnya klasifikasi bunga iris itu dengan algoritma naive Bayes akurasinya 92% misal. Seperti itu aja, nggak usah rumit-rumit gitu ya. Kemudian kalau prediksi ya nanti hasil penelitiannya misalnya tingkat errornya RMSE-nya berapa. Itu juga bisa dibahas juga di abstrak. Nah kemudian abstrak itu nggak boleh lebih dari 250 kata dalam bahasa Indonesia ya patokannya. Minimalnya adalah 150 kata.
Nanti teman-teman harus nulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya nggak usah repot-repot ke penerjemah, cukup pakai Google Translate aja. Karena masih belajar kan. Nanti kalau buat skripsi dan sebagainya ya jangan pakai Google Translate. Oke. Berikutnya hasil penelitian yang ditulis itu sifatnya hanya kesimpulannya aja. Kalau misalnya klasifikasi ya akurasinya berapa persen. Nah, kalau regresi itu apa yang dicek adalah errornya. 0, berapa, sekian. Hanya itu aja. Enggak ada misalnya kayak, oh algoritma ini terbukti bagus karena kompleksitasnya seperti apa, atau misalnya tingkat kecepatan runningnya seperti apa, itu nggak usah dibahas. Yang dibahas hanya akurasi sama errornya aja. Karena ini dasar ya, nanti ke depannya optimasi dan sebagainya ada lah di mata kuliah berikutnya. Kalau ini masih fundamental, jadi yang saya minta hanya akurasi sama errornya aja, tergantung daripada pekerjaan apa yang teman-teman lakukan. Oke, kemudian nanti ada subbab nih atau bab namanya pendahuluan. Nah di pendahuluan ini teman-teman harus menampilkan atau mengutarakan beberapa hal. Yang pertama adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah. Jadi kenapa sih harus mengklasifikasikan bunga iris, atau kenapa sih harus memprediksi load atau luaran dari panas atau luaran dari dingin untuk mendinginkan atau menghangatkan sebuah ruangan supaya kita bisa dapatkan energi yang efisien atau mengeluarkan energi itu yang efisien. Itu contohnya dari dataset yang energi efisiensi. Atau misalnya kenapa kita harus mengevaluasi sebuah kendaraan sebelum kita beli misalnya. Itu contohnya dari yang car evaluation. Atau yang vertebral column misalnya. Kenapa kita harus repot-repot untuk mengukur sudut dari masing-masing tulang belakang kita untuk menemukan penyakitnya kira-kira apa. Nah, itu masuk ke latar belakang masalah. Nah, teman-teman nggak usah ngarang latar belakang masalahnya seperti apa, itu silakan cari aja dari beberapa referensi, dari artikel yang lain. Artikel jurnal yang lain. Seperti itu. Kemudian poin keduanya adalah kajian literaturnya. Kajian literatur itu artinya beberapa definisi atau beberapa konsep yang sedang diteliti. Nah, contohnya misalnya ketika teman-teman melakukan prediksi gitu, maka dijelaskan nih prediksi itu sebetulnya ngapain. Ini kan regresi nih. Nah, dijelaskan regresi itu apa. Kemudian misalnya regresinya terhadap apa tadi energi efisiensi ya, energi efisiensi. Nah, nanti dijelaskan tujuannya buat apa sih kita meneliti terkait efisiensi energi. Ya, sebagai contoh nih misalnya untuk mendinginkan ruangan dengan luas seperti apa, itu kita perlu tenaga AC yang seperti apa. Atau untuk menghangatkan ruangan ukuran berapa, itu butuh penghangat yang seperti apa. Butuh energi penghangat yang seperti apa supaya tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu kurang. Kalau terlalu kurang mungkin nanti pendinginannya atau penghangatannya kurang efektif, tapi kalau misalnya terlalu besar, misalnya pendinginannya terlalu berlebihan atau pemanasannya terlalu berlebihan. Nah, itu contoh dari beberapa konsep kenapa sih harus energi efisiensi. Nanti teman-teman tinggal searching aja di beberapa artikel yang terkait. Nah, kemudian algoritmanya juga dibahas. Misalnya algoritmanya neural network nggak boleh. Naive Bayes misalnya. Nah, naive Bayes itu seperti apa? Siapa yang menciptakan naive Bayes? Kemudian dia berbasis apa? Kemarin juga sudah pernah kita bahas ya. Jadi ada 4 jenis dari pendekatan algoritma. Bisa pakai similarity function, covariance matrix, sama frekuensi table dan algoritma yang lain. Nah, itu teman-teman bisa bahas juga. Nah, kemudian di pendahuluan, masih di pendahuluan,
Itu teman-teman bahas tentang solusi yang ditawarkan atau algoritma yang digunakan. Jadi kenapa sih pakai algoritma ini? Kalau yang tadi kan menjelaskan tuh, misalnya naik bias itu apa, atau k-nearest neighbor itu apa. Nah, di paragraf selanjutnya teman-teman harus jelaskan kenapa harus pakai algoritma ini. Alasannya apa? Alasannya yang waktu kemarin sudah saya tanyakan ketika UTS, yaitu nggak semua dataset itu bisa diolah menggunakan algoritma tertentu. Misal, untuk yang tadi, energi efisiensi, itu kan atributnya numerik. Kemudian labelnya juga numerik. Itu nggak bisa teman-teman lakukan klasifikasi di situ. Pakai KNN misalnya, oh tidak bisa. Atau misalnya pakai naik bias, oh nggak bisa juga. Berarti harusnya dia masuknya ke ranah regresi. Berarti pakai linear regression. Misalnya seperti itu. Itu harus dijelaskan kenapa harus pakai algoritma ini. Oke, berikutnya poin keempat, itu teman-teman bahas terkait deskripsi singkat datasetnya. Ini juga sudah pernah kita bahas di UTS kemarin. Jadi atributnya ada berapa, tipe datanya apa, kemudian labelnya ada berapa, nominal, binominal atau polinominal, kemudian distribusi datanya seperti apa, apakah rata atau tidak. Nah, itu deskripsi singkat dari beberapa dataset. Bahkan syukur-syukur kalau teman-teman bisa dapatkan definisi dari setiap atributnya. Seperti yang saya contohkan dari yang bunga iris kemarin. Nggak susah kok carinya, itu cukup cari dari artikel jurnalnya. Oke. Jadi deskripsi singkat terkait atributnya juga kalau bisa didapatkan ya lebih bagus lagi. Jadi kayak yang kemarin misalnya sepal-width itu maksudnya apa sih, kan kalau orang awam juga nggak ngerti ya apa sih maksudnya sepal gitu. Apa maksudnya petal? Kalau width sama length mungkin setiap orang tahu, tapi sepal sama petal mungkin nggak semua orang tahu. Jadi teman-teman harus deskripsikan juga masing-masing atributnya seperti apa. Oke, itu di pendahuluan. Berikutnya di metode penelitian. Ya, teman-teman hanya ceritain aja CRISP-DM itu seperti apa. Seperti contohnya waktu kita bahas di pertemuan 4 atau pertemuan 5 gitu kalau tidak salah. Nanti dibaca-baca lagi slide-nya terkait tahapan pada CRISP-DM. Mulai dari business understanding, itu latar belakang masalahnya. Kemudian data understanding, itu pemahaman datasetnya. Kemudian dan selanjutnya teman-teman tinggal cerita aja. Oke, berikutnya ada hasil dan pembahasan. Ini inti dari artikel tersebut yang ingin saya dapatkan dari teman-teman. Itu yang pertama adalah hasil dari penelitian. Nah, nanti dibahas dari dua sisi. Yang pertama dari sisi codingnya, dan yang kedua dari sisi perhitungan manualnya. Nanti saya contohkan kan sisi codingnya, saya pilih satu aja, kita coba pakai Python, nggak pakai R, kita coba pakai Python aja. Kemudian dibahas juga sisi perhitungan manualnya, karena ketika nanti saya contohkan KNN, saya contohkan linear regression, itu saya upayakan kita coba pakai sisi perhitungan manualnya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika pertemuan 6 kemarin, saya berikan contoh perhitungan untuk satu sampel. Contoh perhitungan. Hanya untuk satu sampel. Itu aja yang dibahas. Jadi gimana sih caranya ngitung pakai KNN? Nah, dibahas dulu sisi perhitungan manualnya misal. Rumusnya seperti apa, harus apa dulu yang dicari, tahapannya apa aja. Nah, itu perhitungan manualnya. Dicontohkannya satu sampel aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian nanti dilihat dari sisi codingnya, pakai Python. Yang dibahas apa ya? Yang dibahas codingannya. Maknanya atau fungsi dari beberapa coding itu dibahas satu persatu. Tapi nanti teman-teman tinggal replikasi dari materi yang saya bahas saja. Oke, kemudian poin kedua adalah di sini harus kita bahas terkait dari inputannya dulu. Jadi datasetnya kita ulangi lagi, datasetnya seperti apa, kemudian prosesnya itu algoritmanya seperti apa, dan nanti hasil akhirnya, outputnya
apa? Kalau misalnya pakai decision tree, maka decision tree itu harus ada luarannya. Luarannya adalah pohon keputusan. Teman-teman pakai linear regression, maka nanti formula linear regressionnya harus keluar. Serta evaluasinya, akurasinya berapa persen, errornya berapa error. Oke. Berikutnya poin ketiga, untuk sisi coding dibahas fungsi dari masing-masing baris coding sampai nanti menghasilkan outputnya. Jadi semi-semi tutorial gitu ya. Jadi nanti adik kelas teman-teman atau mahasiswa dari kampus lain itu bisa melihat, oh kalau saya ngereplikasi coding dari artikel ini, itu juga mereka bisa mereplikasi codingnya dengan mudah. Paham gitu maksudnya itu apa. Berikutnya untuk sisi perhitungan manualnya nanti hanya disampaikan sampel aja. Nggak usah semuanya dihitung ya, kalau semuanya dihitung nanti jadinya berapa lembar. Nanti contoh artikelnya saya buat contoh juga supaya nanti jadi referensi buat teman-teman mengerjakannya harus seperti apa. Jadi nggak perlu dimasukin semua perhitungannya, contoh satu sampel aja. Oke. Ya, berikutnya terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dibahas adalah secara umum algoritma itu gampang apa susah gitu. Atau sederhana atau enggak. Jadi lihatnya dari ya teman-teman ngoding di Python-nya susah apa enggak, atau perhitungan manualnya itu rumit atau enggak. Ya dijelaskan aja menurut teman-teman ya. Karena kesimpulan ini nggak usah ada referensinya, terserah teman-teman aja mau berkesimpulan seperti apa. Sama alasannya. Misalnya sulit karena semakin banyak datanya maka perhitungannya akan semakin lama, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari evaluasi dari algoritma yang digunakan. Misalnya ternyata neural network lagi. Naive Bayes itu hasilnya berapa persen? Misalnya 80%, oh ya berarti cukup baik. Kalau ternyata misalnya hasilnya cuma 60%, oh ya berarti itu kurang baik. Kemudian kalau error, oh ternyata RMSE-nya masih tinggi, 20, sekian misalnya, oh ya berarti itu kurang bagus. Kemudian kalau error prediksinya cuma 1, sekian-sekian atau syukur-syukur 0, sekian-sekian, oh ya berarti itu lebih bagus. Hanya itu aja. Jadi nanti kesimpulannya semuanya sama, cuma 2. Jadi yang pertama adalah dari sisi algoritmanya, menurut teman-teman itu ketika mengerjakan menggunakan algoritma itu susah apa enggak? Sederhana atau enggak? Sama alasannya. Kemudian nanti hasilnya evaluasi dari algoritma tersebut, hasilnya seperti apa? Nah itu untuk kesimpulan. Ya, terakhir untuk referensi. Nah, referensi nanti wajib pakai tools kayak Microsoft Word Reference Manager. Nanti di pertemuan ini saya juga akan contohkan. Nanti teman-teman tinggal ngulangi lagi atau pakai Mendeley. Kalau teman-teman terbiasa pakai Mendeley atau ada dosen yang sudah pernah menyarankan pakai Mendeley, teman-teman sudah coba ya silahkan pakai Mendeley. Tapi kalau saya sarankannya pakai reference manager aja. Karena masih belajar fundamental tadi. Nah, kemudian ada referensi wajib itu merujuk pada artikel jurnal. Jadi teman-teman itu harus cari referensi bukan dari buku, tapi dari artikel jurnal. Jadi kalau buku tidak boleh. Kalau mungkin nanti untuk skripsi silahkan aja sih referensi dari buku, tapi di sini tidak boleh, harus dari artikel. Kemudian nggak boleh dari internet, apalagi Wikipedia, Blogspot dan sebagainya itu nggak boleh. Kecuali jenisnya data statistik, misalnya dari BPS, misalnya orang yang mengalami kerusakan tulang punggung, misalnya di dunia ini ada 40% atau 1/3 dari populasi dunia ini ternyata saat ini mengalami kerusakan tulang punggung. Nah itu boleh, tapi harus jelas itu dari mana gitu. Dari BPS atau misalnya dari pusat statistik yang lain, itu harus dijelaskan juga. Nah itu referensi. Oh ini malah kedua kali. Ya, itu ada satu lagi tambahan kayaknya ke Kopas.
Itu referensi minimal jumlahnya 15 yang dapat dibuktikan dari daftar referensi ataupun kutipan. Jadi di kutipannya harus ada minimal 15, di referensinya juga minimal harus 15, dan kutipan sama referensi harus sama. Oke, itu aja, tidak ada post test. Kemudian nanti kita coba lanjutkan pembahasan soal yang kayak gimana sih artikel itu gitu. Oke, sebentar saya stop share dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di sini. Ada salah satu template dari jurnal yang dimiliki sama kita, sama ARS, itu dikelola sama LPPM. Ini yang bidang ilmunya terkait dengan SI atau TI. Jadi namanya jurnal responsif. Nah, jadi yang namanya jurnalnya itu adalah ya jurnal responsifnya. Sementara yang saya minta ditugaskan kepada teman-teman di sini adalah bikin artikelnya yang seperti ini. Nah, jadi yang namanya template adalah yang seperti ini. Ini yang namanya template. Nah, tadi di awal sudah kita bahas, ini yang pertama ada judul artikel. Maka judul artikelnya di sini. Silahkan teman-teman buat judul yang singkat maksimal 14 kata dalam bahasa Indonesia. Kondisinya seperti ini. Ya, maka tinggal ganti aja nanti template-nya saya share di e-learning, jadi teman-teman tinggal ganti. Di sini klasifikasi kelompok iris menggunakan nah, misalnya seperti itu. Seperti itu aja. Nah, komentar-komentar seperti ini ya teman-teman bisa hapus. Kemudian tadi ada maksimal 3 penulis. Jadi silakan teman-teman tuliskan nama kelompoknya di sini siapa. Kalau mau sendiri juga ya silakan tulis sendiri. Kalau mau berdua ya silakan tulisnya juga cuma 2. Nanti disesuaikan ininya, kalau cuma 1 ya 1. Kalau ininya 3 ya 3, ininya 2 ya tinggal dihilangkan 1. Isinya institusi atau afiliasi ya diisi Universitas Adilah Jasa Reswara Sanjaya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ini saya kira clear. Kemudian teman-teman diminta untuk nulis abstrak. Nah, sebetulnya di sini ada 2 ya, ada abstrak. Sorry. Nanti saya ganti aja sama satu lagi yang seperti ini, tapi pakai bahasa Inggris. Yang ini versi bahasa Inggrisnya, yang ini versi bahasa Indonesianya. Isinya 150 sampai 250 kata bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Apa yang teman-teman harus bahas di sini? Nah, ada di sini. Nah, jadi yang pertama adalah masalahnya apa, datasetnya apa, metode penelitiannya apa, sama hasil penelitiannya seperti apa. Nah, isikan secara ringkas di sini. Ibaratnya kalau buku itu kayak sinopsis gitu. Jadi isi dari artikel ini diringkas semuanya di sini. Oke. Kemudian keyword lupa belum saya bahas. Jadi keyword itu kata kunci. Kata kunci itu ya kalau teman-teman biasa main medsos di tag gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari tag itu ya tinggal dicari. Nah, tag itu mirip seperti keyword. Nah, contohnya untuk judul yang seperti ini keywordnya bisa apa ya? Kurang lebih ada komposisi dari judul.
Misalnya keywordnya iris, kemudian KNE, kemudian klasifikasi misalnya. Atau sederhana pakai data mining itu juga boleh. Kalau bahasa Indonesia ini kata kunci sih harusnya, bukan keywords. Ini nggak miring. Nanti saya update template-nya dulu sebelum di-share ke teman-teman. Nah, nanti berikutnya teman-teman tinggal terjemahkan ini pakai Google Translate. Saya tutup mata aja tulisan bahasa Inggrisnya atau ya bahasa Inggrisnya benar atau enggak ya nantilah urusan nanti aja. Oke, itu terkait abstrak. Nah, kemudian pendahuluan nih. Di sini ada pendahuluan. Teman-teman harus ngerjain apa di pendahuluannya? Harus mengerjakan ini. Jadi latar belakangnya apa? Misalnya ada 3 paragraf ya silahkan di sini bikin 3 paragraf. 3 paragraf ini menceritakan tentang latar belakang. Kemudian kajian literaturnya. Paragraf berikutnya kita bahas tentang klasifikasi, datasetnya, kemudian algoritmanya. Nanti silakan jelaskan. Kemudian solusi yang ditawarkan. Paragraf berikutnya, yang ini misalnya. Ini menceritakan tentang kenapa pakai algoritma. Alasannya apa? Misalnya alasannya yang tadi, karena masalah tipe data dari atribut. Jadi tinggal disesuaikan sama teman-teman. Terakhir, kita bahas tentang deskripsi singkat dari dataset yang diolah. Nah, yang ini kita bahas tentang datasetnya. Kayak tadi, atributnya ada apa aja, terus jumlah sampelnya ada berapa, distribusinya sebagaimana, itu dibahas di paragraf yang terakhir. Berikutnya di sini ada metode penelitian. Di metode penelitian teman-teman ngejelasin apa sih menjelaskan CRISP-DM. Hanya tahapannya aja. Nah, di sini gambar CRISP-DM-nya juga sudah ada karena standarnya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman silakan cari ketika business understanding itu teman-teman ngapain. Ketika data understanding teman-teman ngapain. Data preparation ya ini bisa split validasi ya tadi bisa kita bahas di situ di data preparation. Kemudian modeling ya berarti penerapan ke apa namanya ke algoritmanya. Kemudian evaluasi hasilnya seperti apa, akurasinya atau errornya seperti apa. Nah untuk deployment ya nggak usah sih sebenarnya karena kan saya nggak minta pakai aplikasi ya atau nggak dijadiin apa gitu. Ini hanya penelitian aja ya berarti deploymentnya nggak usah dibahas. Atau deploymentnya dibahas, bikin artikelnya boleh juga. Oke, itu metode penelitian. Kemudian ada yang namanya hasil dan pembahasan. Nah di hasil dan pembahasan isinya seperti ini. Jadi mulai dari diceritakan datasetnya, kalau bisa atributnya harus dijelasin, atributnya ada apa aja, itu tuh maksudnya apa, artinya apa, silakan dijelaskan. Kemudian algoritmanya, rumusnya seperti apa algoritmanya, kira-kira ada formula apa aja, terakhir nanti modelnya atau outputnya, keluarannya harusnya seperti apa. Dan terakhir hasil. Kemudian dari sisi codingnya, nanti bikin subbab baru, kita bahas terkait isi dari codingnya, Python seperti apa. Kemudian yang terakhir dari sisi perhitungan manualnya. Jadi kita coba salah satu sampel, kita kerjain apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, seperti itu. Itu di hasil dan pembahasan. Makanya di sini di hasil dan pembahasan bikin subbab. Misalnya sini subbab eksperimen. 3.1 ini 3.2 adalah implementasi model. Kemudian di sini misalnya ada lagi 3.3 adalah perhitungan manual. Bisa juga dibuat seperti ini. Terakhir ada kesimpulan.
kesimpulan saya cuma minta dua. Yang pertama dari sisi algoritmanya dan yang kedua adalah dari sisi evaluasinya. Jadi di sini kesimpulannya ada dua. Ini redaksi-redaksi, misalnya kesimpulan yang didapat. Satu apa? Algoritma. Udah, alasannya apa? Yang kedua adalah evaluasinya. Evaluasi dari algoritma. Misalnya naik bias. Untuk klasifikasi iris misalnya. Misal aja ya, meskipun nggak sama dengan judulnya. Nah, dengan bunga iris menghasilkan akurasi misalnya 92%. Nah, seperti itu. Itu kesimpulannya. Habis itu referensi ini didapat, ya, referensi itu daftar pustaka ya kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah kenal. Jadi ada kutipan nih di sini, misalnya kutipan, nah ini Sanjaya Ramdhani Prasetyo 2016. Nah ini adalah kutipan dari ini. Di kutipan ini harus bisa dibuktikan di referensinya ada atau enggak. Nah ini. Jadi teman-teman harus bisa buktikan teman-teman ngutip di sini misalnya, maka nanti referensinya pun harus ada. Caranya seperti apa? Caranya adalah nanti teman-teman pakai yang namanya reference manager. Nah, di sini teman-teman klik di reference, kemudian manage sources. Nanti teman-teman klik new. Nah, ini kan ngambilnya dari jurnal artikel ya, jurnal artikel. Penulisnya apa? Penulisnya siapa? Misalnya saya ya, last name Prasetyo. Oke, kemudian judulnya, misalnya saya nulis artikel di jurnal apa gitu, judulnya klasifikasi seperti itu. Jurnal, nama jurnalnya adalah jurnal responsif misal. Ini kalau saya ngutip dari ini ya, tahunnya 2020 misalnya, halamannya halaman 1 sampai 3 misal. Volumenya volume 1 nomor 1. Oke, nanti muncul di sini. Klik close. Nanti di sini kalau misalnya kata-kata ini ya, tinjauan pustaka dapat digunakan oleh penulis dalam bab pendahuluan. Ini ceritanya kata saya. Maka teman-teman tinggal bikin citasi atau kutipan, klik. Nah, seperti itu. Oh, di sini IEEE, sorry. Nah, teman-teman harus ganti dulu stylenya ya. Stylenya teman-teman harus ganti dengan apa style. Misalnya ini kutipan saya, nanti klik insert citation, klik yang ini, nanti jadi Prasetyo 2020. Nah, itu reference manager yang paling sederhana. Jadi nanti teman-teman harus pakai ini ya. Oke. Berikutnya saya contohkan yang seperti apa sih artikelnya yang sudah jadi. Misalnya. Sebentar, saya stop dulu share screen-nya. Ya, oke. Sebelumnya ditegaskan lagi bahwa yang namanya jurnal itu ini. Kebetulan jurnalnya sudah online, jadi namanya online jurnal. Atau di sini namanya OJS, Online Journal System namanya. Jadi jurnal ini adalah kumpulan dari beberapa artikel ilmiah yang ditulis oleh ya bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa peneliti, macam-macam lah. Jadi dalam satu jurnal ini, jurnal responsif nih, ini ada beberapa artikel. Nah, ini artikel.
Ini dari beberapa mahasiswa ARS juga dan beberapa dosen ARS juga ini ngisinya di sini. Nah, ini kayak ada Pak Tony, ada Pak Salman, ada Bu Sari. Nah, ini nama-nama depannya ini adalah nama-nama mahasiswanya. Nah, ini contohnya saya dengan mahasiswa. Nah, ini juga mahasiswa dengan dosennya. Ini juga mahasiswa dengan dosennya. Kebanyakan seperti itu. Nanti saya inginkan adalah nama teman-teman di sini akan muncul mungkin salah satu kelompok aja di sini. Nama teman-teman satu, nama teman-teman dua, nama teman-teman tiga. Atau kayak gini lah misalnya nih. Nah, ini mahasiswa nih. Ini 1, 2, 3, 4 orang. Tapi nggak boleh 4 orang ya. Saya minta cuma 3. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau yang udah jadi seperti apa? Sebentar. Nah, ini misalnya yang saya dengan Bu Sari. Judulnya adalah prediksi harapan hidup pasien kanker paru pasca operasi bedah toraks menggunakan boosted Jaime restrictor. Temanya sama seperti yang tadi. Jadi apa yang dilakukan? Prediksi. Klasifikasi. Apa yang diprediksi? Harapan hidup pasien kanker paru pasca operasi bedah toraks. Ini dataset sebetulnya. Tapi di datasetnya itu teman-teman harus bisa, teman-teman tuh ngapain di dataset itu. Jadi nama datasetnya Iris gitu. Si Iris ini diapain sih sebetulnya? Kan Iris itu diklasifikasi kelopak bunganya. Bukan ketemu sama Bu Iris, bukan. Atau misalnya siapanya Bu Iris, bukan. Tapi kelopak bunga Iris. Nah, teman-teman harus bisa jelaskan itu di sini. Menggunakan algoritmanya apa? Nah, kalau yang boosted ini sudah dioptimasi, teman-teman nggak usah pakai optimasi, cukup sederhana pakai algoritmanya apa? KNN, udah aja. Atau misalnya naik bias, tulis naik bias, udah gitu aja. Hasilnya seperti apa sih nanti yang saya harapkan? Tapi ini bukan ya, beberapa nggak masuk di sini. Ini judulnya. Oke. Kemudian ini penulisnya siapa? Teman-teman 1, teman-teman 2, Universitas Adiraja Sareswara Sanjaya, bla bla bla. Nah, abstraknya seperti apa? Jadi abstraknya adalah masalah nih. Kanker paru-paru menempati peringkat 6 dari 10 penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Itu masalah. Oke, kemudian kenapa sih bisa muncul kanker paru-paru? Karena asap rokok. Kemudian gimana sih caranya mengatasi kanker paru-paru? Oh, harus bedah toraks. Operasi bedah toraks. Tapi ternyata di bedah toraks itu ada kemungkinan resiko dan komplikasi yang bisa nanti berujung kematian. Nah, tugas kita adalah memprediksi apakah orang yang habis dioperasi bedah toraks itu meninggal atau enggak, selamat atau tidak. Nah, ini masalahnya. Nah, kemudian diceritakan juga datasetnya tadi. Nah, prediksi ini menggunakan dataset apa? Dataset ini bukan dataset primer atau dataset private, tapi pakai dataset public. Isinya 470, 400 pasien datanya ternyata selamat, 70 pasiennya meninggal. Pakai apa? Pakai algoritma KNN yang dioptimasi pakai adaptive boost. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Nah, jadi teman-teman hanya diminta keluarkan hasilnya berapa, akurasinya. Kalau regresi ya sertakan errornya berapa. Kemudian teman-teman terjemahkan di Google Translate. Ini kata kuncinya, ini kata kunci bahasa Inggrisnya. Nah, ini di pendahuluan. Ya, isinya latar belakang masalah, kemudian apa sih bedah toraks itu. Kemudian ya syukur-syukur teman-teman sudah bisa melakukan ini ya. Ini namanya state of the art atau penelitian sebelumnya itu sudah sampai mana. Tapi ya jelas penelitian sebelumnya sudah tinggi-tinggi ya. Kalau teman-teman kan hanya fundamental, makanya saya nggak minta state of the art di sini. Kemudian mau diapain? Pakai algoritma apa? Nah, silahkan dibahas juga di sini. Ini juga datasetnya juga dibahas ya, ada berapa? 70 yang meninggal, 400 yang survive dari 470 data. Nah, ini adalah pendahuluan, kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitiannya di sini saya nggak pakai CRISP DM ya. Nah,
Di sini dibahas tahapannya. Jadi tahapan yang pertama apa? Oh, ngumpulin data, ngolah data, kemudian implementasi algoritmanya, eksperimen, kemudian evaluasi. Nah, ini dilanjutkan dengan pengumpulan datanya itu, datanya dapat dari mana? Dapat dari sini, isinya ada apa aja, ini data understanding ya. Kemudian atribut datasetnya apa aja, ini atributnya ya ada DGN, pre-4, dan sebagainya. Nah, teman-teman harus bisa jelaskan, maksudnya dari DGN itu apa? Oh ini, tipe datanya apa? No. Pre-4 itu apa? Ini, tipe datanya apa? Numeri. Nanti bisa disimpulkan kan, oh ternyata hasil akhirnya binari nih. Oh binari berarti 2 binominal, berarti masuknya klasifikasi bukan regresi. Nah seperti itu. Kemudian ada pengolahan data awal, itu dibagi ya, split validasi 0,8 tadi, 80% training, 20% testing. Kemudian metode yang diusulkan di bahasa algoritmanya. Jadi algoritmanya pakai KNN, dijelasin rumus KNN itu apa aja, disimpan di sini juga. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, kalau di sini saya nggak jelasin coding sama tahapan penelitiannya, perhitungan manualnya, tapi saya di sini menjelaskan hasilnya aja. Oh ini saya pakai cross validation, hasilnya segini. Kalau pakai cross validation juga hasilnya segini, pembahasan, kemudian nanti kesimpulan, keluarkan hasilnya. Sebelum pakai adaptive boost berapa, setelah pakai adaptive boost berapa. Tapi kalau teman-teman hanya diminta keluarkan aja akurasinya berapa. Kemudian di sini ada beberapa referensi. Referensi ini minimal 15 ya. Jadi ada 15 artikel yang lain. Nanti validasinya adalah misalnya ini si asih nih. Si asih ini harus ada di atas. Nah ini pasti somewhere ada lah si asih. Nah ini misalnya asih. Atau misalnya di sini ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Benar atau enggak di referensinya ada Kementerian Kesehatan Indonesia. Ini ada. Nah seperti itu. Itu aja untuk tugasnya yang saya minta. Nanti saya akan upload slide materi ini, kemudian rekaman videonya sama template-nya ke e-learning. Kemudian untuk yang sudah jadinya, saya nggak akan pakai yang ini, nanti saya tulis lagi dari awal supaya sama gitu ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, nanti ditunggu aja untuk contoh yang sudah jadinya seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba sedikit ngoding pakai Python sama melakukan perhitungan sederhana untuk yang regresi. Oke. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa melalui chat atau di open mic aja. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk pembagian kelompoknya saya serahkan ke teman-teman. Jadi saya nggak akan ngebagi kelompoknya sama saya sendiri. Jadi silakan dibagi sama teman-teman masing-masing. Mau 2 orang, mau 3 orang, mau 1 orang, terserah. Kemudian datasetnya mau ngambil yang kayak gimana juga bebas. Algoritmanya apa ya nanti silakan disesuaikan dengan dataset yang diolah. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Nanti silahkan ditunggu di e-learning untuk materi lebih lengkapnya, termasuk rekaman videonya juga. Oke, saya cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.